Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di minggu yang ke-6 Prapaskah kita. Tuhan kiranya menuntut kita sekalian untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita dengan masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palma. Kita akan memulainya dengan penyalaan lilin yang akan dilakukan oleh majelis. Panggilan ibadah bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Sakaria 9 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ibadah Minggu Palem pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Hosana, puji Tuhan. Yeah.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa penyerahan ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memeliharakan sarwa sekalian alam dengan sempurna, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk beribadah menyembah Engkau. Kami pertama-tama mau bersyukur karena Engkau sudah memelihara penuntun hidup kami sekalian, khususnya di masa-masa sulit, ketika bangsa negara kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Kami boleh tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan seluruh keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang kami kerjakan dan lakukan dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Sungguh kita bersyukur saudara-saudara, sekalipun di dalam pergumulan kita mengalami banyak kesukaran, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tahu kita terus disertai, dan kita beroleh kekuatan dari Dia, Juru Selamat kita. Mari kita memuliakan Tuhan, mengingat kebesarannya. Kita nyanyikan pujian mulia. Yesus, segala hormat sembah puji.
Selamat kita, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, karena sungguhnya kita adalah orang-orang yang bersalah dalam perkataan-perkataan kita, pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Juru Selamat. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami menyadari betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu. Seringkali perkataan kami menyakiti-Mu dan menyakiti sesama kami. Pikiran-pikiran kami yang jahat menyakiti-Mu dan menyakiti sesama kami. Bahkan perbuatan-perbuatan kami juga tidak memuliakan nama Tuhan, dan kami membuat sesama kami penderita. Ampunilah kami. Kiranya darah-Mu yang kudus menyucikan kami, melayakkan kami, supaya kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu. Dan ubahlah hidup kami ya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, supaya kami melakukan apa yang baik, yang memuliakan nama Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan beroleh pengampunan atas dosa-dosa kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Berita anugerah akan diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan petunjuk hidup baru akan kita baca bersama-sama dari Matius 6 ayat 33. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbahagialah kita yang percaya firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari sekarang bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selanjutnya kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta HIJ. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian saatnya. Ya
akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatku Kau kan genapkan pada saatku. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Sekali lagi, saatnya, 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 saatnya. Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatku, saatku, saatku. Kau kan genapkan pada saatku. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Ku mau serahkan diriku, ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kepadamu karena kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami menyembah-Mu dan kami mau belajar firman. Saat ini biar Engkau yang tenangkan kami, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang berada di rumah, sehingga kami boleh membaca, kami boleh merenungkan, dan Tuhan sampaikan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami memohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah. Kembali kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minggu ini merupakan minggu Advent, minggu Prapaskah, minggu Prapaskah yang ke-6, di mana kita juga mengingat bahwa peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan disambut sebagai raja.
Hari ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan yang kita urut dari Injil Yohanes. Kita hari ini mau membahas Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini merupakan minggu yang ketiga kita beribadah dengan cara yang berbeda seperti biasanya. Tetapi kita bersyukur walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan tempat, kita tetap bisa beribadah. Kita diberi kesempatan untuk bertemu secara online dan beribadah bersama-sama. Beberapa hari sebelumnya ada jemaat yang bertanya, kapan kita dapat kembali beribadah dengan berkumpul bersama-sama? Kan tidak tahu, mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin 1 bulan ke depannya. Kita masih tetap harus menunggu waktu. Mari kita bersabar, kita menahan diri untuk beberapa minggu ke depan, dan kita terus berdoa agar Tuhan segera lalukan keadaan seperti saat ini. Kalau ditanya, apakah keadaan ini menyenangkan? Tidak. Tentu saja semua akan menjawab tidak, bukan? Kita rindu boleh bertemu, melihat saudara-saudari seiman kita. Terlebih lagi, untuk hari-hari biasa kita juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti umumnya. Kita tidak bisa keluar rumah dan kita harus tetap berpisah dengan orang-orang lain. Namun kita harus mengingat bahwa Tuhan memegang kendali. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Melalui keadaan ini juga, maka yakinlah Tuhan itu tetap berkarya. Bahkan Tuhan ingin membentuk kita. Salah satu hal yang bisa kita dapatkan yang penting dalam keadaan ini adalah mengingatkan kita bagaimana tentang ibadah pribadi kita. Bagaimana dengan ibadah keluarga kita selama ini. Renungkanlah hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa terlalu sibuk, sehingga waktu kita, waktu pribadi kita itu tidak kita lakukan. Karena itu mulai sekarang tatahlah kehidupan pribadimu. Demikian juga mungkin karena kesibukan setiap anggota keluarga, kita jarang atau bahkan tidak merasakan kebersamaan di dalam keluarga, bahkan tidak pernah melakukan hal-hal rohani bersama-sama. Karena itu saya rasa keadaan ini merupakan waktu kita merenung dan kita boleh melihat kembali kehidupan kerohanian kita. Saya rasa himbauan pemerintah tentang physical distancing atau social distancing bukan hal yang jelek-jelek amat. Kita diingatkan jangan keluar rumah dulu kalau tidak ada yang penting. Atau ketika kita keluar,
kita harus menjaga jarak. Mari kita belajar untuk taat dan jangan melakukan hal-hal yang konyol. Keadaan saat ini adalah keadaan yang darurat, bukan hal yang biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini di dalam ibadah kita, yaitu tentang apa yang orang-orang Israel katakan ketika mereka diserahkan Tuhan Yesus. Kita mengingat minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengadilan dari Pilatus, di mana Pilatus mengadili Tuhan Yesus, bertanya kepada dia, tetapi Tuhan Yesus pada saat itu hanya berdiam saja. Bahkan beberapa pertanyaan dijawab Tuhan Yesus dengan pertanyaan. Pada saat ini kembali kita melihat setelah pengadilan itu selesai, maka Pilatus mengambil keputusan. Firman Tuhan yang kita baca jelas sekali dikatakan, Pilatus pada saat itu duduk di tahtanya. Dikatakan dia duduk di atas tahta yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Gabata. Di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Litos Tronos. Dia duduk di sana untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel. Tetapi ada sesuatu yang sangat-sangat aneh, pernyataan yang sangat aneh sebenarnya yang dilontarkan oleh orang Israel ketika menerima Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Perkataan ini akan menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Perkataan ini merupakan perkataan yang aneh, bahkan boleh dikatakan perkataan yang tidak seharusnya dikeluarkan dari mulut orang-orang Ibrani. Mengapa demikian? Mari kita sedikit melihat bagaimana pola pikir orang Yahudi tentang raja. Orang-orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama selalu diingatkan bahwa raja mereka yang sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Allah yang menciptakan mereka harus taat dan mereka harus tunduk kepada Allah. Di dalam perjalanan mereka meminta raja kepada Allah melalui Samuel. Pada saat itu Tuhan kita memberikan kepada mereka. Maka di dalam kehidupan orang Israel, mereka hidup sebagai sebuah kerajaan. Raja terus-menerus berganti. Tetapi kerajaan ini yang memimpin tetap Tuhan. Ketika raja-raja Israel itu lupa, lalai, mereka melenceng daripada jalan Tuhan, maka muncul para nabi yang mengingatkan agar orang-orang Israel, raja Israel harus menyadari mereka harus kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah, Dialah yang menjadi penguasa umatnya. Lalu keadaan seperti itu kemudian berubah saat kehancuran politik. Kerajaan Israel runtuh, mereka dibuang ke Babilonia. Raja mereka ditawan dan dipenjarakan. Kota Yerusalem, Bait Allah direbut dan diruntuhkan. Negeri itu menjadi terlantar. Pada saat itu tidak ada lagi raja seperti dulu. Pada masa mereka kembali lagi dari pembuangan, maka saat itu mereka boleh kembali melakukan ibadah. Mereka boleh kembali pulang ke tempat mereka. Tetapi status mereka tetap
menjadi bagian dari jajahan negara-negara lain. Mereka harus tunduk kepada penjajah mereka. Pada zaman Tuhan Yesus, keadaan itu belum berubah. Mereka masih dijajah oleh bangsa Romawi. Karena itu mereka yang pulang dari pembuangan orang-orang Israel pada saat itu, mereka mengharapkan sekali bahwa kejayaan masa lampau mereka itu boleh terwujud. Karena itu kita melihat seringkali mereka memohon kepada Tuhan agar mereka boleh kembali memiliki raja. Mereka boleh kembali datang menyembah kepada Tuhan. Mereka mengharapkan seorang Mesias, raja yang lahir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mau menerima raja penjajah. Ini jelas sekali. Ketika kerajaan Romawi masuk ke Yerusalem, menguasai Yerusalem, waktu itu mereka mengadakan sensus untuk mengatur perpajakan. Orang-orang Yahudi pada saat itu jelas sekali mereka melawan dan memberontak. Mereka bersikeras mengatakan Tuhanlah raja mereka, dan hanya kepada Dia saja mereka mau membayarkan pajak atau membayarkan upeti. Mereka menolak raja yang berasal dari penjajah. Mereka menolak mengakui pada saat itu kaisar sebagai pemimpin mereka. Sehingga ketika mereka mengatakan di hadapan Pilatus, tiada raja selain kaisar, itu merupakan sebuah pernyataan yang sangat aneh. Karena di dalam iman mereka mengharapkan Allah yang mengutus Mesias datang menjadi raja mereka. Mengapa mereka bisa mengatakan tiada raja selain kaisar? Sebuah pernyataan yang boleh dikatakan mengingkari iman mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada saat Tuhan Yesus lahir, apalagi setelah Tuhan Yesus muncul dengan melakukan segala mujizat dan pengajarannya, harus diakui bagi orang-orang Israel itu merupakan sepercik harapan mereka akan Mesias yang akan datang. Mengapa demikian? Mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengajar dengan begitu mempesona. Orang-orang menjadi begitu tertarik. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga rakyat melihat ini adalah lain, pengajarannya berbeda. Lalu ditambah lagi dengan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka merasa bahwa orang ini benar-benar Mesias dan Raja yang akan datang. Bukankah Injil Yohanes juga mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah itu orang banyak mereka ingin mengangkat Tuhan Yesus sebagai Raja mereka. Lalu pada hari ini juga ketika kita memperingati masa Prapaskah yang ke-6, minggu ini disebut dengan Minggu Palma, di mana kita mengingat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Lalu di dalam Yohanes 12 ayat 13 mengatakan bahwa mereka mengambil daun-daun palem, menyongsong Yesus sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang akan datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dengan
Dengan demikian jelas sekali bahwa iman mereka berharap kepada Tuhan yang akan memberikan seorang raja, Mesias, dan mereka melihat ini ada di dalam Kristus. Tetapi setelah melewati minggu malam, beberapa hari kemudian, maka kejadian yang dicatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 13 sampai 15 itu terjadi. Mereka beramai-ramai meneriakkan, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Bahkan imam-imam kepala yang adalah pemimpin-pemimpin rohani mengatakan, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Mengapa mereka bisa mengeluarkan pernyataan yang demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mengeluarkan pernyataan ini, faktor yang pertama adalah faktor kepentingan pribadi mereka. Harus diakui, ide untuk membunuh Tuhan Yesus itu muncul daripada imam ahli Taurat dan orang Farisi. Alasan utama mereka beberapa kali dicatat di dalam firman Tuhan. Mereka itu takut kepada Tuhan Yesus yang memiliki masa semakin hari semakin banyak. Mereka takut kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sering menegur kesalahan mereka. Mereka takut kepada Tuhan Yesus karena orang-orang melihat dan lebih mengikuti Tuhan Yesus dibandingkan dengan mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus dianggap sebagai orang yang membahayakan kedudukan dan posisi mereka. Jumlah yang semakin banyak tentu menimbulkan persaingan untuk mencari dukungan, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan Yesus itu menjadi ancaman. Di sisi lain kita juga menyadari mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu lain. Cara dia mengajar, apa yang dia kerjakan itu berbeda dengan mereka. Tetapi karena mereka merasa ini adalah ancaman, kedudukan posisi mereka itu terganggu, maka mereka tidak mau menerima hal ini. Bapak Ibu sekalian, ketika itu mereka mengajarkan tidak ada raja selain Kaisar. Pengajaran mereka adalah menunggu Mesias datang. Mereka yang mengajarkan untuk taat kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya karena kepentingan mereka pribadi, maka mereka mengatakan bukan itu, tetapi Kaisar. Apakah mereka benar-benar menjunjung tinggi Kaisar? Tidak. Yang mereka jaga itu adalah posisi mereka, kepentingan mereka sendiri. Mereka iri hati, mereka cemburu, sehingga mereka menyingkirkan Yesus sebagai raja mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merajakan Yesus ada resikonya. Ada kemungkinan kepentingan itu akan terganggu. Demikian juga dengan kepentingan kita. Mari kita melihat bagaimana kita merajakan Tuhan Yesus. Mungkin kita nggak mengatakan seperti orang-orang Farisi, tiada raja
selain kaisar. Tetapi mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah adakah kaisar-kaisar kepentingan kita itu mengganggu kita sehingga kita tidak lagi taat kepada Kristus? Kita tidak sepenuh hati lagi menyembah kepada Kristus. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja kita, maka bukankah kita diingatkan untuk terus merubah diri? Mungkin ada kesenangan-kesenangan kita yang terganggu, kesenangan-kesenangan kita yang berkaitan dengan dosa yang harus kita buat. Tetapi kita lebih cenderung memelihara kesenangan tersebut. Bukankah kesenangan kita itu menjadi kaisar kita dan kita menolak Kristus di dalam hidup kita? Mari kita merenungkan diri, merenungkan kehidupan kita sendiri. Lalu yang kedua, orang-orang banyak itu terfokus kepada kebutuhan jasmani mereka semata-mata. Memang di sini di dalam firman Tuhan dikatakan orang-orang Farisi itu yang mengatakan, imam-imam itu yang mengatakan tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Tapi saya yakin sekali hal itu juga yang diajarkan kepada kelompok orang-orang yang mengatakan salibkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia. Orang-orang banyak yang awalnya melihat bahwa Kristus itu adalah juru selamat, adalah Mesias. Tetapi mereka juga terpengaruh dengan apa yang imam-imam itu katakan. Kembali saya mengatakan, orang Israel tahu bahwa raja mereka adalah Allah. Dan Allah mengutus seorang Mesias yang akan membebaskan mereka. Dan mereka melihat Kristus. Tetapi kemudian mereka menolak. Mengapa? Karena kebutuhan jasmani. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, bukankah orang banyak itu lantas mengangkat Tuhan Yesus menjadi raja? Tapi Tuhan Yesus menolaknya. Mereka tahu bahwa kalau Kristus jadi raja, maka kebutuhan jasmani mereka akan terpenuhi. Bukankah tidak perlu kerja, ikut Tuhan Yesus, makan sudah dapat? Itu yang ada di benak mereka. Mereka tahu bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat. Ketika dia menjadi raja, bukankah segala macam penyakit bisa disembuhkan? Bukankah ketika Yesus menjadi raja, maka kebutuhan jasmani mereka bisa terpenuhi? Tetapi di dalam perjalanan, bahkan di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus menyatakan kerajaannya itu beda. Yesus mengatakan iya. Dia mengatakan dia raja, tapi kerajaannya bukan seperti yang ada di dunia ini. Kebutuhan menjadi pertimbangan untuk mengakui apakah Kristus itu raja atau tidak. Ketika kenyataan yang mereka inginkan, yaitu pembebasan dan kemerdekaan jasmani mereka, tidak terpenuhi, maka mereka berubah. Mereka mengatakan salibkan dia, enyahkan dia, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Bapak Ibu sekalian, merajakan Yesus bukan saja memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi juga rohani. Masa-masa ketika kita harus mengurung diri kita di rumah, banyak sekali tentu berita-berita beredar. Salah satu berita yang cukup mengejutkan minggu ini adalah ada sebuah list yang mencatat nama-nama hamba Tuhan yang meninggal karena penyakit corona. Lalu ada yang bertanya, mengapa demikian? Mengapa hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, bisa mengalami kematian akibat penyakit ini? Di manakah Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menyertai? Mari kita kembali melihat, apakah memang pengharapan kita semata-mata di dunia ini saja? Apakah memang ketika kita berharap kepada Tuhan, hanya mengharapkan pemenuhan kebutuhan jasmani kita? Yang kita pikirkan ketika kita menyembah Tuhan, hanya menginginkan kita dipenuhi kebutuhannya, kesehatan kita terus terjaga, dan kita hidup aman dan nyaman saja. Kalau pengharapan kita demikian, bukankah sama saja dengan orang-orang Israel yang ketika mendapatkan makanan mereka akan mengatakan Yesus itu Tuhan dan mau merajakan mereka. Tetapi ketika tidak mendapatkannya, maka kita akan mengatakan enyakan dia, salibkan dia. Mari di dalam keadaan ini kita terus bersandar kepada Tuhan. Keadaan di mana wabah virus corona yang mungkin mengkhawatirkan dan menakutkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan kita berharap kepada Kristus dengan tidak mau membuat kepentingan kita. Jangan kita mengharapkan Kristus hanya untuk hal-hal jasmani saja. Tetapi mari kita tetap setia kepada Kristus. Kita mau tetap merajakan Kristus dan menyingkirkan kaisar-kaisar yang ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang menenangkan kami di dalam keadaan, di dalam dunia yang kacau ini. Biar kami tetap fokus kepada Engkau, memilih pemahaman yang benar tentang Engkau, sehingga kami boleh tetap setia, kokoh, berharap dan bersandar di dalam kondisi yang tidak menentu, ketakutan, kekhawatiran. Kiranya hal-hal itu tidak mengganggu iman kami. Jangan biarkan kami beralih kepada yang lainnya karena kebutuhan kami. Tuhan, tolong agar kami tetap merajakan Engkau di dalam hidup kami. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikianlah firman Tuhan sudah kita renungkan bersama-sama saudara-saudara. Biarlah kita bukan menjadi orang-orang hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai respon atas firman yang kita dengar, atas anugerah Tuhan, dan bila kita memberikannya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan dari rumah dengan mentransfer pada rekening gereja, atau jika saudara belum sempat keluar, saudara bisa mengumpulkan dulu di rumah, dan nanti pada waktu kita ada ibadah bersama-sama, kita akan mengumpulkannya bersama-sama di rumah kita. Mari kita bersama-sama berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikannya dengan menyanyikan pujian Ikut Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, dengan lembah atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga sambil ku ikut. Ikut Yesus, oh ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, oh ikut Yesus, kemana yang pimpinku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Dia di sisiku. Ikut Yesus, oh ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, oh ikut Yesus, kemana Dia pimpinku mau ikut Dia. Ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin mendekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di surga Dia besertaku. Ikut Yesus, oh ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, oh ikut Yesus, kemana Dia pimpinku mau ikut Dia. Mari kita sekarang bersama-sama menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sekali lagi mau menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, semua rezeki yang kami terima setiap hari. Sekarang terimalah persembahan kami Tuhan, supaya apa yang kami berikan kepadamu, yang semuanya ini sesungguhnya berasal daripadamu, boleh dipakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di muka bumi, khususnya melalui GKA Immanuel Malang. Berkatilah Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberi, supaya Tuhan sendiri akan berkati mereka, memberikan mereka rezeki, dan Tuhan akan menuntun mereka bisa memberikan apa yang lebih baik, karena Engkau sesungguhnya memberikan yang terbaik kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuntunlah kami untuk memuliakan nama. Berkati untuk rekan-rekan majelis yang memanfaatkan persembahan ini, Tuhan berikan hikmat bijaksana sehingga boleh digunakan dengan tuntunan Tuhan seperti yang Kau kehendaki, meluaskan pekerjaan pelayanan di rumah. Kami mau berdoa saat ini untuk pemerintah kami. Kami berdoa supaya Engkau sendiri akan menuntun pemerintah kami untuk bisa menangani wabah COVID-19, dan juga di beberapa daerah ada wabah demam berdarah yang sedang terjadi. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, mohon berkat-Mu
untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk para menteri, untuk saudara-saudara gubernur di daerah-daerah. Berikan mereka kerjasama yang baik, kesehatan, sehingga bersama-sama mereka boleh membawa kebaikan dan keselamatan bagi rakyat Indonesia. Kami menyerahkan juga untuk pergumulan dunia kami, di mana-mana tempat yang sedang mengalami pandemi ini. Tuhan, Engkau lah yang mengatur segala sesuatu, Engkau yang tahu segala sesuatu. Tolonglah kami. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Pakailah kami pada saat yang sulit ini untuk menjadi terang, menjadi membawa kasih, kebaikan, dan cinta kasih Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Berikan kami iman, satukan gereja-Mu, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Kami mengingat saat ini untuk anggota jemaat Gereja Kristen Abdiel Immanuel, kiranya Engkau sendiri akan berkati juga jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, supaya kami tidak panik dalam menghadapi wabah virus corona ini. Sebaliknya kami semakin menyertakan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami untuk bisa hidup sehat. Tuhan mengaruniakan iman kepada kami sehingga pada masa-masa seperti ini kami boleh saling mendoakan dan saling menguatkan. Tuhan kiranya akan menolong saudara-saudara yang lemah tubuh, yang sudah berusia lanjut. Tuhan menjagai dan menuntun mereka dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan menyertai. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk kami semua, supaya pada masa-masa seperti ini kami makin mengerti kehendak Tuhan, semakin menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, dan semakin menyadari betapa lemahnya hidup kami, dan kami memerlukan Tuhan. Sehingga ketika badai ini berlalu Tuhan, bukan hanya kami beroleh selamat, tetapi iman kami dikuatkan untuk semakin mengikut Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin bersungguh-sungguh membawa diri kami menjadi murid-murid Tuhan yang akan berjalan sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan semua doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi, dan kemudian doa berkat akan dipimpin oleh pendeta Injil. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan Tuhan dikenal di bumi, dan keselamatan Tuhan dikenal di antara segala bangsa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.